Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Rahmi Amalia dan teman saya Fitri Aningsih. Oke, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang langkah-langkah pembuatan bahan ajar. Baik, selanjutnya di sini menurut Andi Prastowo 2013 ada 3 langkah dalam menyusun bahan ajar, yaitu yang pertama melakukan analisis kebutuhan bahan ajar, dan yang kedua menganalisis sumber belajar, dan yang ketiga memilih dan menentukan bahan ajar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin pertama tadi, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Baik, yang pertama standar kompetensi. Di sini standar kompetensi yaitu kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan pada setiap tingkat atau semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah komponen dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. Selanjutnya yang kedua, kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun menyusun indikator kompetensi. Baik, selanjutnya indikator ketercapaian hasil belajar. Jadi ini adalah rumusan kompetensi yang spesifik yang dapat dijadikan acuan kriteria penilaian dalam menentukan kompeten atau tidaknya peserta didik pada suatu kompetensi dasar tersebut. Kemudian yang keempat, materi pokok. Jadi materi pokok itu sejumlah informasi utama, pengetahuan, keterampilan, atau nilai yang disusun sedemikian rupa oleh pendidikan agar peserta didik menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Materi pokok merupakan salah satu acuan utama dalam menyusun suatu bahan ajar. Dan yang terakhir pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini yaitu suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik supaya dilakukan oleh peserta didik agar mereka menguasai kompetensi yang diselenggarakan. Jadi, pengalaman belajar haruslah disusun jelas dan operasional, sehingga langsung dapat dipraktikkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di rumah. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk tahap kedua dan ketiga. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tahap kedua. Jadi, menganalisis sumber belajar. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, ketersediaan. Jadi ketersediaan ini maksudnya bagaimana sih? Jadi ini mengenai bagaimana nih, apakah ada atau tidaknya bahan atau sumber belajar itu di sekitar kita. Jadi kita ini sebagai seorang pendidik atau calon pendidik, hendaknya kita untuk observasi dulu atau kita mengetahui dulu apakah ada sumber belajar tersebut di sekitar kita atau tidak. Lalu kita harus menggunakan bahan ajar yang praktis dan ekonomis agar si siswa ini bisa menyesuaikan dengan bahan ajar yang kita gunakan. Kemudian yang kedua ada kesesuaian. Maksudnya kesesuaian di sini apa? Jadi maksudnya ini kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan dalam hal penggunaan dan pengadaannya. Ini maksudnya digunakan untuk agar efektif sehingga menjadikan peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan tadi atau telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, next slide please. Oke, yang terakhir ini memilih dan menentukan bahan ajar.
Jadi langkah ini bertujuan untuk dapat membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi atau kemampuan tadi. Berkaitan dengan pemilihan bahan ajar ini ada 3 hal yang harus dijadikan pedoman, yang mana ini adalah prinsip. Yang pertama ada prinsip relevansi. Maksudnya apa? Jadi maksudnya ini adalah adanya relasi atau hubungan antara bahan ajar yang telah kita pilih dengan pencapaian dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi materi pembelajaran ini hendaknya relevan atau ada kaitan dan hubungan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagaimana misal, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal kata, maka materi pelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan tersebut. Kemudian ada prinsip konsistensi. Ini maksudnya apa? Jadi prinsip konsistensi ini maksudnya adalah bahan ajar yang dipilih memiliki nilai keselarasan atau kesamaan. Kemudian keselarasan seperti apa? Jadi keselarasan dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa tadi. Kemudian ada yang terakhir, prinsip kecukupan. Jadi maksudnya prinsip kecukupan ini apa? Jadi prinsip kecukupan ini adalah materi yang diajarkan oleh kita. Jadi materinya ini hendaknya cukup atau seimbang sehingga memadai dalam membantu siswa dalam menguasai materi atau kompetensi dasar yang diajarkan oleh kita. Jadi materi ini seharusnya kita tidak boleh terlalu sedikit untuk memilihnya dan tidak boleh terlalu banyak. Jadi harus ada keseimbangan. Kemudian jika terlalu sedikit akan kurang dalam membantu peserta didik untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Dan sebaliknya jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tentunya tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.